Tidak selamanya mulus, PSSI harus berhati-hati untuk memilih pemain yang akan dinaturalisasi. Data membuktikan pemain yang dinaturalisasi tidak semuanya tampil impresif. Berikut beberapa nama pemain naturalisasi yang bikin PSSI tepuk jidat. Siapa sajakah mereka? Kini Fair Play Space akan menyajikan beritanya sebagai berikut. PSSI kembali menggiatkan program naturalisasi untuk membuat timnas Indonesia lebih baik. Namun ada yang berbeda dari pergerakan PSSI untuk menaturalisasi seorang pemain saat ini. Kini PSSI dan pemerintah terlihat lebih selektif dalam melakukan naturalisasi pemain. Selain harus memiliki darah keturunan Indonesia, para pemain yang bakal pindah jadi WNI itu juga harus benar-benar memiliki kualitas yang bagus. Menggunakan jasa pemain naturalisasi tidak selamanya berujung bagus buat timnas Indonesia. Alih-alih mendapatkan prestasi, mereka-mereka yang sudah lebih dahulu dinaturalisasi justru melempem. Bahkan ada yang belum sempat memperkuat timnas Indonesia senior. Siapa sajakah mereka? Berikut ulasannya. Johnny van Beukering. Penyerang kelahiran 1983 ini sebenarnya memiliki karir yang tidak buruk di Belanda. Secara keseluruhan, Van Beukering bahkan tampil 173 kali di Eredivisie dan Eredivisie Belanda. Ia juga pernah 2 kali menjadi juara di Liga Kasta kedua Belanda. Namun ketika dinaturalisasi pada 2012, kondisinya sudah tidak ideal lagi. Saat itu berat badan Johnny van Beukering juga sudah tidak ideal bagi pesepak bola profesional. Jadilah ia tidak bisa berbuat banyak di Piala AFF 2012. Ia pun hanya bisa mencatatkan 2 assist untuk timnas Indonesia tanpa sekalipun bisa mencetak gol. Van Beukering sendiri sempat pensiun pada tahun 2016 lalu. Namun ia kembali dan sempat memperkuat beberapa klub sebelum benar-benar pensiun pada tahun 2019. Diego Michel. Pada awal kedatangannya, Diego sangat menjanjikan. Ia tipikal bek sayap modern yang memiliki kemampuan bagus dalam bertahan sekaligus menyerang. Selain itu, Diego saat pertama kali jadi WNI juga masih sangat muda. Pada tahun 2011, Diego Michel masih berusia 21 tahun. Pemain yang kini memperkuat Arema FC tersebut juga pernah 2 kali tampil di ajang SEA Games, yakni pada SEA Games 2011 dan 2013. Dalam 2 ajang itu, timnas Indonesia U23 meraih medali perak. Namun penampilan lumayan Diego hanya mentok di level junior saja. Di timnas senior, Diego Michel baru memiliki 3 caps yang sampai saat ini tidak juga bertambah. Toni Kusal. Sama seperti Johnny van Beukering, Kusal juga mendapatkan paspor Indonesia pada tahun 2012. Dia juga ikut berlaga bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2012 yang digelar di Malaysia. Setelah itu, Kusal sempat merasakan berlaga di Liga Indonesia selama 1 tahun selepas Piala AFF 2012. Dia bermain untuk Barito Putra hingga tahun 2014. Namun, Kusal harus didepak dari tim berjuluk Laskar Antasari itu karena karirnya terus menurun. Padahal, Kusal sempat digadang-gadang menjadi pemain bintang. Kusal sendiri yang masih memiliki hubungan kerabat dengan Stefano Lillipali itu pun pensiun sebagai pesepak bola pada tahun 2019. Ia juga hanya mengumpulkan 4 cap saja untuk timnas Indonesia senior. Ruben Warbanaran. Ruben Warbanaran mendapatkan paspor Indonesia pada tahun 2011. Saat itu dia diproyeksikan untuk bisa berlaga di SEA Games 2011 di mana Indonesia berstatus sebagai tuan rumah. Namun karirnya bersama timnas Indonesia U23 hanya seumur jagung. Ia gagal bersinar di tim Garuda Muda saat itu, di mana selepas SEA Games 2011, Ruben sempat bergabung dengan Pelita Jaya selama 1 musim, yakni hingga 2012. Sayangnya bersama Pelita Jaya, Ruben juga tidak tampil memuaskan. 2 tahun kemudian, Ruben dikontrak oleh klub divisi terbawah Liga Jerman, yakni SV Hannover Niedermorten. Di tim tersebut, Ruben hanya sebagai pemain pengganti. Setelah itu, karirnya tidak terdengar lagi. Pio Paulin. Paulin adalah salah satu pemain asing legendaris Persipura. Pemain asal Kamerun tersebut juga sudah mencicipi sejumlah gelar bergengsi di sepak bola tanah air,
termasuk beberapa kali juara Liga Indonesia. Pada tahun 2015, Pio Paulin akhirnya mendapatkan paspor Indonesia. Dirinya kemudian beberapa kali dipanggil ke timnas. Namun setelah itu, Indonesia harus dibekukan oleh FIFA. Hal itu membuat timnas Indonesia tidak bisa lagi berlaga di ajang internasional. Kondisi tersebut membuat Pio Paulin tidak pernah lagi mendapatkan panggilan ke tim nasional.